kok belum datang ya? Sekolah minggu hari ini bakal seru banget nih, karena akan ada adik-adik yang menemani Mbak Ana dan Mbak Feby, walaupun mereka tetap dari rumah. Oh iya, hari ini juga akan ada Susanti. Adik-adik kayaknya belum kenal nih sama Susanti. Nanti biar kenalan deh. Tapi Mbak Feby kok belum datang ya? Shalom Mbak Ana. Halo, shalom Mbak Feby. Kok Mbak Ana pakai baju Nusantara sih? Iya kan? Oh iya, lupa. Minggu lalu kan kita janjian ya pakai baju Nusantara. Jadi bete. Nggak usah bete Mbak Feby. Kita seharusnya bersuka cita karena hari ini adalah Minggu Advent pertama. Nah, Mbak Ana punya ide. Mana Mbak Feby sulap aja. Nah, ide bagus itu. Ya dan Mbak Feby akan sulap secepat kilat. Wah, hebat Mbak Feby, berhasil. Jelas dong. Mbak Feby, kok topinya bagus banget? Beli di mana? Oh iya dong, ini Mbak Feby bikin sendiri loh Mbak Ana. Nanti Mbak Feby ajarin deh. Boleh nih. Tapi sekarang waktunya kita sekolah minggu. Yuk kita mulai Mbak Ana. Oke. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita sekolah minggu online, yuk simak panduan ibadahnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, dan jangan sambil main gadget. Bagi ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, sudah siap kan? Yuk kita mulai sekolah minggu hari ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di sekolah minggu GKJ Wira Belajar. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Mbak Ana, pasti adik-adik di rumah bingung nih kenapa kita pakai baju nuansa Natal. Padahal kan masih November. Jadi gini adik-adik, meskipun hari ini masih di bulan November, tapi minggu ini merupakan minggu Advent yang pertama. Ayo, siapa yang tahu Advent itu apa? Advent berarti kedatangan. Kedatangan siapa? Ya kedatangan Tuhan Yesus. Nah, minggu Advent itu dirayakan 4 minggu berturut-turut sebelum hari Natal. Nah, dalam tradisi gereja, Advent biasanya punya arti khusus setiap minggunya, dari minggu pertama sampai minggu keempat. Nah, di minggu pertama ini, Advent artinya harapan. Apa itu? Dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita punya pengharapan. Kita tidak perlu bersungut-sungut, kita tidak perlu marah-marah, sebel-sebel, karena kita percaya, kita punya harapan bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia. Dan yang perlu kita lakukan adalah berjaga-jaga dengan berdoa atau melakukan perbuatan baik kepada teman-teman. Nah, adik-adik di rumah sudah bersukacita belum menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Gimana kalau kita tanya ke salah satu adik sekolah minggu kita, Mbak Feby? Wah, setuju banget Mbak Ana. Kita tanya ke Dek Fania yuk. Halo Dek Fania. Apakah Dek Fania bersukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Halo, aku bergembira menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Untuk itu, aku mau mengajak teman-teman bergembira bersama dengan menyanyikan lagu. Dengar ya panggil nama saya.
kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa sekolah minggu online lagi di masa Advent yang pertama ini. Tuhan bimbing kami dari awal hingga akhir nanti karena kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih ya Dek Fania sudah berbagi sukacita kepada kami dan teman-teman semuanya dengan mengajak bernyanyi bersama. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mbak Ana, siapa sih yang mau menyampaikan firman Tuhan pada hari ini? Seseorang yang spesial Mbak Feby, namanya Susanti. Sepertinya adik-adik di rumah belum kenal nih sama Susanti. Susanti itu temannya Tepani dan Marimar. Nanti kenalan ya adik-adik, sekaligus mau belajar firman Tuhan bersama Susanti. Tapi sebelum itu, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Semuanya, aku Susanti. Panggil aja aku Susan, biar keren. Salam kenal ya. Aku tuh temennya Tepani sama Marimar. Ingat kan? Tapi mereka tuh baru sibuk buat ujian sekolah. Jadi aku disuruh nemenin teman-teman semua belajar firman Tuhan. Semoga lain waktu aku, Tepani, sama Marimar bisa bareng-bareng nemenin sekolah minggu ya. Pasti seru. Nah, yuk langsung saja kita berdoa dulu sebelum belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dan berikanlah hikmat agar kami dipenuhi Roh Kudus dan mampu memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kami lewat firman tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, tahu nggak? Aku tadi habis lihat berita loh. Ini berita tentang pencurian. Yuk, coba kita lihat sebentar. Beberapa waktu yang lalu terjadi kasus pencurian di salah satu rumah di daerah kota Yogyakarta. Waktu itu hari sudah mulai tengah malam. Pencuri datang seorang diri dengan memakai topeng berwarna hitam dan dia membobol kaca jendela dari
rumah seorang warga. Dia mengintip dari balik pintu sebuah ruangan. Dia mendapati pemilik rumah sedang tertidur lelap di depan TV dan lupa mengunci pintu gerbang depan. Pencuri itu mengambil beberapa uang dan juga alat elektronik, dan kemudian dia berhasil kabur dan membawa banyak barang berharga. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus mengusut kasus ini dan berharap pencuri dapat ditemukan dan dapat dikenai sanksi. Serem banget ya. Kalau ada pencuri masuk ke rumah kita dan mengambil barang-barang berharga kayak tadi. Ada TV, laptop, perhiasan, uang, dan barang-barang berharga lainnya juga diambil dan dibawa pergi. Menurut teman-teman, gimana caranya agar hal itu tidak terjadi? Betul, kita sebagai pemilik rumah harus berjaga-jaga dengan mengecek seluruh pintu dan jendela sebelum tidur. Apakah sudah terkunci rapat atau belum? Lalu, kita juga harus menyimpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Misalnya, di dalam kotak berangkas atau menyimpan uang di bank. Nah, sama nih teman-teman. Seperti firman Tuhan di kitab Lukas pasal ke-21 ayat 36. Bunyinya begini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, itu tadi firman Tuhan. Kita disuruh berjaga-jaga loh teman-teman, karena Tuhan akan datang di waktu yang tidak terduga. Bisa besok, tahun depan, 10 tahun lagi, atau kapanpun yang Tuhan mau. Tentu saja Tuhan datang untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Nah, karena Tuhan datang dengan tiba-tiba, seperti berita pencuri tadi yang datang tidak terduga, makanya kita harus berjaga-jaga teman-teman. Di kitab Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-11 juga dikatakan, kalau kedatangan Tuhan seperti seorang pencuri yang secara tiba-tiba, dan kita harus sadar, berjaga-jaga, dan beriman selalu kepada Tuhan. Tapi jangan salah loh, Tuhan bukan pencuri. Karena Tuhan datang untuk menggenapi janjinya. Nah, teman-teman pengen tahu kan gimana caranya kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan? Susan punya caranya loh. Tapi teman-teman pilih ya kotak yang ada di depan Susan. Nanti Susan akan menjelaskan gambar yang ada di dalam kotak yang teman-teman pilih. Oke? Teman-teman pilih kotak nomor berapa? Hah? Berapa? Oh, nomor 3. Oke. Kita buka ya. Tolong dibantu ya kakak-kakak. Kotak nomor 3. Ada gambar apa itu? Oh, gambar orang berdoa. Itu salah satu cara berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus tekun berdoa, menjalin komunikasi sama Tuhan, teman-teman. Kuasa doa itu besar loh. Kita bisa minta apa saja pada Tuhan. Selain itu, doa-doa kita juga harus berisi ucapan syukur
dan memohon penguatan agar tetap setia sampai kedatangan Tuhan. Yuk lanjut kotak selanjutnya. Teman-teman mau nomor berapa? Hah? Berapa? Nomor 1. Oke. Tolong ya kakak-kakak, nomor 1 dibuka ya. Ada gambar anak memberikan makanan pada temannya. Wah, berbagi makanan. Ini bagus banget loh teman-teman. Kita itu dalam masa penantian kedatangan Tuhan juga harus berbuat baik. Kita harus mengasihi sesama, menolong, memberikan apa yang kita punya. Tuhan kan mengajarkan hal itu pada kita. Jadi kita juga harus melakukannya sebelum Dia datang. Oke? Oke. Lanjut nih, mau nomor berapa? Nomor 4. Kita buka. Nah, ada gambar Alkitab nih. Sudah pasti membaca firman Tuhan adalah cara menanti kedatangannya dengan membaca langsung apa kehendak Tuhan yang sudah ditulis secara jelas. Firman Tuhan merupakan landasan hidup kita loh teman-teman. Kalau kita salah, kita kembali pada kebenaran karena kita paham tentang isi Alkitab. Kalau kita nggak paham isi Alkitab, bisa-bisa kita ada di jalur yang salah terus. Coba teman-teman, kalau naik kendaraan di jalan kan harusnya di sisi mana? Di sisi kiri kan? Kalau di sisi kanan nanti bisa ketabrak kendaraan lain dari arah berlawanan loh. Tapi kalau kita mengerti rambu-rambu lalu lintas, pasti kita akan berjalan di sebelah kiri. Karena itu kan aturannya. Jadi, baca Alkitab ya biar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan melakukan yang baik aja. Dan jangan lupa yang buruk-buruk kita tinggalkan. Oke, lanjut nih. Yang belum dibuka adalah nomor 2. Wah, isinya gambar orang-orang sedang ke gereja, sekolah minggu, dan bersekutu. Gambar ini salah satu cara kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan dengan saling menguatkan satu sama lain antara saudara seiman. Di gereja kita bisa bersama-sama memuji nama Tuhan, belajar firman Tuhan, saling berbagi pengalaman, menghibur yang sedih, dan saling mendoakan. Kalau bersama-sama datang pada Tuhan itu pasti lebih senang loh teman-teman. Coba deh kalau teman-teman mau piknik, pilih sendiri atau bareng-bareng keluarga dan teman-teman. Pasti pilih bareng-bareng kan biar lebih seru. Nah, kalau kita bersekutu juga gitu loh teman-teman. Lebih seru dan pasti Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Nah, itu tadi teman-teman cara kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Dengan tekun berdoa, membaca dan melaksanakan firman Tuhan, berbuat baik pada sesama, serta bersekutu bersama dalam gereja. Yuk, kita beriman dan berkeyakinan teguh menantikan kedatangan Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Sekian dulu ya teman-teman. Besok kita jumpa lagi ya. Salam sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Firman hari ini sungguh memberkati kita semua ya. Ayo kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia dengan terus berjaga-jaga, yaitu dengan selalu berdoa, selalu membaca Alkitab,
Kemudian kita juga harus berbuat baik kepada sesama dan membawa kabar sukacita untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, sebagai ucapan syukur atas firman hari ini, Mbak Feby mengajak Mbak Ana dan teman-teman di rumah untuk mengumpulkan persembahan. Ayo Mbak Feby, nanti adik-adik di rumah simak petunjuk persembahannya ya. Lalu kita akan memuji Tuhan. Yuk kita pujikan lagu persembahan kami pada hari ini. Saatnya persembahan. Yuk adik-adik simak panduannya berikut ini. Masukkan persembahan ke dalam amplop, beri tanggal hari ini, lalu adik-adik bisa mengumpulkan persembahan tersebut kepada orang tua. Selanjutnya, orang tua akan menyerahkannya ke gereja. Atau, adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk scan QR code pada layar. Lalu ikuti saja alurnya. Masukkan nominal persembahan dengan menambahkan angka 1 pada nominal paling belakang. Contohnya, jika akan persembahan 10.000, maka masukkan nominalnya 10.001. Demikian panduan persembahan sekolah minggu. Oke, ayo kita persembahan. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Terima kasih sudah mengumpulkan persembahan. Nah, salah satu cara berjaga-jaga kan dengan berdoa. Kira-kira adik-adik di rumah sudah bisa berdoa belum? Pasti sudah bisa Mbak Feby. Ada yang bisa berdoa sendiri, ada juga yang masih dibantu orang tua. Tidak apa-apa. Nah, gimana kalau kita minta tolong salah satu adik sekolah minggu untuk memimpin doa penutup dan persembahan? Setuju Mbak Feby. Kayaknya ada Dek Farel nih yang mau memimpin doa. Halo Farel. Halo, aku mau berdoa persembahan dan penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan kami ya Tuhan, dan sebentar lagi
Terima kasih, Vera. Sudah pintar berdoa ya adik-adik sekolah minggu kita, Mbak Feby. Hebat-hebat. Mbak Ana jadi ingat minggu lalu adik-adik sekolah minggu kita juga hebat loh dalam mengerjakan aktivitas. Mbak Feby mau lihat nggak kehebatan adik-adik kita? Wah, mau banget dong, Mbak Ana. Yuk kita lihat. adik-adik membuat aktivitas topi santai yang tadi Mbak Feby pakai. Pasti adik-adik pengen kan? Nanti topinya bisa dipakai saat Natal atau bisa dijadikan hiasan Natal. Oke, yuk langsung saja kita siapkan alat dan bahannya. Kertas putih, pewarna, penggaris, alat tulis, gunting, lem atau selotip, dan tali masker atau boleh diganti tali lain. Pertama-tama kita akan membuat polanya. Gambar garis sepanjang 20 cm mendatar seperti ini. Lalu dari garis pertama tadi, gambar garis miring sepanjang 20 cm juga. Setelah itu, kita hubungkan ujung-ujung garis tadi dengan garis lengkung. Kira-kira saja. Nah, selanjutnya kita akan buat wajah santanya. Ini contoh dari Mbak Feby, tapi adik-adik bisa membuat sekreatif mungkin. Jika sudah, ayo kita tebalkan.
Ayo kita warnai. Lalu mari kita gunting. Gunting bagian luar saja, tapi sisakan sedikit di salah satu sisi. Oh iya, hati-hati ya saat menggunting. Kita lem yuk. Kita lem bagian ini, lalu rekatkan dengan sisi yang lain sehingga membentuk topi. Dan yang terakhir, mari kita pasang talinya. Buat masing-masing satu lubang di bagian pinggir-pinggir. Lalu ikatkan tali pada kedua lubang tersebut seperti ini. Selesai deh, jadilah topi Santa. Adik-adik di rumah, selamat mengerjakan aktivitas ya. Mari kita sambut kedatangan Yesus dengan terus berjaga-jaga dan tak lupa bersukacita. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih ya Mbak Feby sudah mengajarkan kami untuk membuat topi yang cantik ini. Sama-sama Mbak Ana. Tapi sekarang kita harus berpamitan dulu sama adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Bye.